Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kami sungguh merasa rindu bisa kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai satu keluarga besar umat Allah dalam ibadah dan persekutuan. Kami berharap kita bisa segera kembali beribadah di gedung gereja, bersekutu di gedung gereja GKI di Ponorogo, Surabaya. Selama masa karantina mandiri masih berlangsung, maka ibadah online ini menjadi sarana perjumpaan kita, beribadah dan bersekutu dengan firman-Nya. Kiranya persekutuan iman kita tetap terpelihara, sebagaimana kita meyakini Tuhan Sang Maha Kasih tetap hadir dalam seluruh kehidupan kita dan memberkati kita. Karenanya, dengan penuh rasa syukur, mari kita puji dan agungkan nama-Nya. Ibadah Minggu Paskah kedua ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan di dalam nama Roh Kudus. Saudara, terimalah salam, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus besertamu. Juga besertamu. Terima kasih. Sesudah kematian Yesus, para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka dan murid-murid itu. Bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, saat ini marilah kita datang kepada Tuhan. Kami persilakan jemaat berdoa secara pribadi, menyampaikan apa yang menjadi kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan hati saudara kepada Tuhan. Setelah saudara berdoa secara pribadi, nanti kita berdoa secara litani. Mari kita berdoa. Dari jurang yang dalam aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Kami menanti-nantikanmu Tuhan. Dalam kegelisahan dan ketakutan yang mengganggu dengan kesedihan dan air mata pilu. Kami menanti-nantimu ya Tuhan. Bersama mereka yang sakit, bersama mereka yang berduka cita,
bersama dengan mereka yang harus berjarak dari keluarga yang terkasih, bersama dengan para dokter dan para medis serta para relawan, bersama dengan pemerintah dan seluruh aparat, bersama anak-anak dan kaum muda yang tidak dapat beraktivitas di sekolah, bersama dengan mereka yang tidak dapat bekerja dan tidak memperoleh penghasilan, bersama dengan mereka yang putus asa. Kami menanti-nantikan-Mu, Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, Sebab pada Tuhan ada kasih setia. dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dia juga yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Sama seperti Tuhan Yesus datang di tengah-tengah para murid yang sedang ketakutan, dan Ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid menjadi bersuka cita melihat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Demikian juga kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam seluruh pergumulan dan kehidupan kita. Dan kehadirannya memberi damai sejahtera, kekuatan, pemulihan, dan pengharapan bagi kita sekalian. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami, meski kami tidak melihat kehadiran-Mu secara dahulu. Namun kasih dan rahmat-Mu yang mewarnai hidup kami, menjadi keyakinan kami, Engkau senantiasa bersama kami. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan berita anugerah, meresponi rahmat dan pengampunan yang kita sudah terima dari Allah. Sabda Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Indah mulia
penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat, mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup yang merisaukan, mencemaskan, menggelisahkan, kami butuh pegangan yang kokoh, yang kuat, yang meneguhkan kami, agar tetap bisa melangkah di jalan yang terang. Tuntun kami Tuhan dengan firman-Mu, lengkapi kami dengan hikmat-Mu. Anugerahkan Roh Kudus-Mu agar ketika saat ini kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami boleh mengalami persekutuan dengan-Mu, kami boleh terangi dan dituntun di dalam kehendak-Mu. Kami dimampukan untuk menghadapi realita hidup kami. Kami dikuatkan untuk mampu menyikapi berbagai kondisi dan situasi yang menekan, yang menghimpit kami, dan tetap bisa mempersaksikan iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, umat-Mu, anak-anak-Mu ini, agar kami bisa mengerti akan maksud firman-Mu dan mampu untuk menghadirkannya dalam hidup kami. Tuhan, berbicaralah, kami umat-Mu mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 20, Yohanes pasal 20, ayat 19 hingga ayat 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh saya mau katakan saya rindu bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa beribadah kembali di gedung ini, itu yang saya rindukan. Dan kita berharap kita bisa segera berjumpa kembali dalam ibadah di gedung gereja GKI di Ponorogo, Surabaya ini. Bacaan kita Yohanes 20, ada 2 perikop yang terjalin di sini dalam bacaan Yohanes 20. Dan menceritakan akan kondisi para murid Yesus pasca kematian Yesus. Mereka berkumpul di sebuah ruang yang tertutup dengan keterangan pintu terkunci. Perikop yang pertama, Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23. Diceritakan para murid berkumpul tanpa kehadiran Thomas. Thomas adalah salah satu atau salah seorang murid yang juga kerap disebut Didimus. Dan perikop berikutnya yaitu Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kembali para murid itu berkumpul selang 8 hari kemudian. Kali ini dengan dihadiri oleh Thomas. Namun kedua peristiwa yang berbeda waktunya itu disajikan dengan gambaran situasi yang sama, serupa. Bahwa mereka berada di ruangan yang pintunya terkunci dan dari perikop yang pertama ada keterangan tambahan mengapa mereka berada di ruangan dengan pintu yang terkunci itu. Keterangan itu menjelaskan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tentu kita bisa memahami alasan ketakutan para murid kepada orang Yahudi. Merekalah orang-orang Yahudi itu yang telah menyebabkan Yesus, guru dan junjungan mereka mati disalibkan. Dan bila Yesus sang guru mereka yang mereka andalkan saja mati dibunuh, bukan tidak mungkin bahwa para murid-murid Yesus juga akan bernasib sama. Itulah resiko yang mereka hadapi sebagai murid-murid Yesus. Mereka menghadapi resiko. Mereka sangat mungkin juga akan jadi sasaran berikutnya. Dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang membenci dan memusuhi Yesus. Bahkan para murid juga mendengar
bahwa jasad Yesus, guru mereka yang sudah dimakamkan 2 hari yang lalu, tidak ada lagi di tempatnya. Maria Magdalena yang minggu pagi subuh selepas masa Sabat datang ke makam Yesus, memberitahukan kepada mereka bahwa tubuh Yesus, jasad Yesus sudah tidak ditemukan lagi di makam itu. Untuk memastikan informasi itu, Petrus dan seorang murid yang lain, murid yang dikasihi Tuhan yaitu Yohanes, datang ke kubur Yesus, memeriksa, dan mereka mendapati, mereka menjumpai betul bahwa jasad Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Yang tersisa hanyalah kain kafan dan kain peluhnya saja. Dalam benak para murid bahwa jasad Yesus yang sudah mati pun, para murid atau para musuh itu tega untuk berbuat hal yang keji terhadap jasad Yesus. Yaitu mereka mencuri atau mengambil jasad Yesus dari kuburnya. Jadi kita bisa bayangkan ada suasana psikologis yang begitu mencekam. Ada ketakutan yang begitu besar menguasai kondisi para murid Yesus. Yang membuat mereka mengambil keputusan berkumpul dan mengunci diri di ruangan yang tertutup. Dan ketika Maria Magdalena datang memberikan sebuah berita luar biasa pada pagi itu, mengabarkan bahwa ia telah melihat Yesus, Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Bahkan Maria Magdalena mengatakan dia telah berbicara langsung dengan Yesus. Yohanes 20 ayat 18 mencatat itu. Berita itu tidak cukup meyakinkan bagi para murid yang lain untuk percaya. Untuk lepas dari rasa takutnya akan lawan-lawan, akan musuh Yesus, yaitu orang-orang Yahudi. Ketika para murid fokus pada apa yang ditakutkannya, yaitu terhadap orang Yahudi, saat itulah kita melihat lewat bacaan Yohanes 20 tadi, Yesus hadir di tengah-tengah mereka di ruangan tertutup dengan pintu yang terkunci. Tak lain dan tak bukan Yesus hadir untuk mengajak mereka kembali fokus kepadaku, kepada Tuhan, dan bukan kepada ketakutanmu. Ya, kehadiran Yesus di pertemuan para murid yang pertama itu, tanpa kehadiran Thomas, telah membuat sebuah perubahan besar, mengubah paradigma dan orientasi para murid Yesus. Sebab mereka telah melihat dengan mata mereka sendiri, Yesus, guru dan Tuhan mereka yang mereka kasihi, hidup. Ia hidup. Ia tampak jelas di mata mereka. Ia berbicara kepada mereka. Bila sebelumnya mereka masih diliputi suasana sedih, duka, bahkan putus asa yang mendalam karena mereka tahu guru mereka Yesus mati dan itu menghancurkan seluruh harapan mereka. Kini mereka memiliki sebuah paradigma yang baru. Yesus hidup, ia tidak mati, ia hidup. Dan juga menumbuhkan, memperbaharui orientasi para murid. Membangkitkan kembali harapan mereka. Menumbuhkan kembali semangat para murid. Bahwa yang mereka andalkan, orang yang mereka harapkan, kini ada di depan mereka. Dia tidak lagi mati. Bahkan dia menunjukkan bukti luka di tangan dan di lambungnya. Ditunjukkannya untuk memastikan bahwa betul yang berdiri di hadapan mereka adalah Yesus. Sekalipun ruangan itu pintunya masih terkunci. Tapi dia yang berdiri di depan mereka adalah Yesus, guru mereka. Yang kemarin mereka lihat mati, yang jasadnya didengar dicuri orang, kini dia berdiri di hadapan mereka dalam kondisi hidup. Bercakap dengan mereka, menunjukkan bekas lukanya. Bahkan para murid mendengar langsung dia berbicara dengan suaranya yang khas dan lembut. Damai sejahtera bagi kamu. Bahkan salam damai itu kembali diulang Yesus dengan sebuah kalimat tambahan, kalimat pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tidak hanya itu, demi memulihkan keyakinan para murid dan melenyapkan rasa takut dan keraguan mereka, Yesus kemudian mengembusi mereka dengan Roh Kudus, Roh Allah. Di mana pemberian Roh Kudus itu dikaitkan dengan hal pengampunan dosa.
Dampak dari perjumpaan dengan Yesus itu terlihat dalam sikap para murid yang kemudian dengan sukacita meresponi perjumpaan dengan Yesus. Melihat Yesus itu, mereka gembira. Mereka tidak lagi diliputi suasana sedih. Tapi dengan jelas dicatat oleh Yohanes, mereka bersukacita melihat Yesus. Mereka pun menceritakan perjumpaan itu kepada Thomas yang pada pertemuan pertama tidak bersama mereka. Bahwa betul Yesus hidup. Tapi Thomas tidak mempercayai berita itu. Menariknya kita lihat lebih jauh, perikop selanjutnya mencatat peristiwa itu terulang kembali. Selang 8 hari kemudian, peristiwa yang serupa tapi tidak sama karena kali ini Thomas hadir bersama mereka. Keterangan ini penting untuk menunjukkan bahwa kita juga perlu bertanya, mengapa Thomas tidak bersama mereka pada pertemuan yang pertama? Begitu sedih dan terlukanya, putus asanya Thomas, sampai-sampai dia menarik diri dari persekutuan dari para murid yang lain. Bisa jadi mewakili gambaran kita juga semua yang kadang menarik diri atau undur diri dari persekutuan karena rasa sedih, rasa duka yang mendalam. Dan itulah yang terjadi pada Thomas. Dan kita lihat Yesus sengaja melakukan kembali penampakan dirinya kepada para murid karena kali ini Thomas hadir bersama para murid yang lain. Dia menyampaikan juga salam yang sama, damai sejahtera kepada mereka. Bahkan kali ini secara personal dia menyapa Thomas. Dan bahkan mempersilahkan Thomas meletakkan jarinya di bekas luka di tangannya dan di lambungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengulangan ini bukan tanpa maksud. Biasanya hal kita ulang untuk memberikan penekanan atau mungkin memberikan penguatan bagi message pesan yang mau disampaikan. Dan memang nampaknya itulah yang mau Yesus lakukan dengan mengulang kembali perjumpaan, penampakan dirinya kepada para murid. Dan bahkan secara personal memberi kesempatan Thomas untuk meletakkan jarinya, merasakan sentuhan fisik dengan tubuh Yesus, dengan bagian-bagian luka Yesus yang sangat dikenali mereka. Penampakan Yesus di hadapan para murid plus di hadapan Thomas, murid yang begitu terpukul dan sampai mengundurkan diri dari persekutuan itu penting. Dan itulah menjadi alasan Yesus kembali menjumpai mereka. Sekalipun dalam kondisi pintu yang terkunci, di ruangan yang tertutup itu. Karena Yesus ingin mereka betul-betul pulih 100%. Kembali pulih spiritualnya, psikologisnya. Dan kembali fokus kepada iman dan pengharapannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah lewat kisah penampakan Yesus sampai 2 kali berturut-turut di hadapan para muridnya ini, kita bisa melihat Tuhan itu Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang proaktif, Tuhan yang kreatif. Tuhan hadir menjumpai para murid yang sedang diliputi ketakutan yang amat sangat. Tuhan dengan sangat kreatif berusaha memulihkan murid-muridnya secara bertahap. Mulai dari secara visual mereka melihat dengan mata telanjang mereka bahwa Tuhan berdiri tampak di depan mereka. Kemudian Tuhan berbicara, suara Tuhan yang sangat mereka kenal. Itu kemudian Tuhan sengaja perdengarkan dengan menyapa mereka dengan salam khasnya, damai sejahtera bagi kamu. Lalu kemudian Tuhan memberi kesempatan mereka menyentuh fisiknya. Taruhlah jarimu, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke lambungku. Bukankah semua itu adalah cara yang Tuhan Yesus pakai untuk menghalau, untuk menghapus, untuk melenyapkan semua keraguan dan ketakutan para murid. Agar dengan demikian mereka bisa kembali tumbuh keyakinan mereka kepada Yesus. Bahwa Tuhan mereka hidup. Bukan lagi Tuhan yang mati, yang meninggalkan mereka sendirian. Tapi Tuhan hidup dan bersama mereka. Bahwa maut tidak mampu menahan Tuhan. Tapi bahkan maut telah dikalahkan Tuhan. Dia mampu punya kuasa menaklukkan maut. Sekarang dia berdiri di hadapan mereka. Yesus mengalihkan seluruh fokus pada para murid. Bukan lagi fokus pada hal yang ditakuti, yaitu ancaman dari orang-orang Yahudi. Tapi kembali fokus kepada dirinya, yaitu kepada Tuhan yang berkuasa. Yang sudah membuktikan dia telah mengalahkan
maut. Sebab terbukti dia hidup. Dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Namun pemulihan iman, kasih dan pengharapan secara jasmani itu bukanlah satu-satunya cara yang Tuhan pakai bagi para murid yang sedang galau dan takut. Kita dapati ada kalimat pamungkas yang Yesus ucapkan dalam perikop bacaan Yohanes 20 ini yang penting untuk kita di masa kini. Bila setelah Thomas menjadi percaya, melihat Yesus dan menjadi percaya, tumbuh keyakinannya, maka Yesus mengatakan ada hal yang lebih penting. Karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihatku namun bisa percaya. Bapak Ibu, kalimat ini menyatakan sebuah pesan yang penting buat kita para murid Yesus di masa kini. Bahwa bagi Tuhan, di mata Tuhan, iman yang tetap kuat, bersandar, berpegang, berpengharapan pada Tuhan, meski tidak melihat bukti-bukti fisik, jasmani Tuhan di hadapan kita, adalah iman yang jauh lebih berkualitas. Adalah iman yang bagi Tuhan lebih membanggakan Tuhan. Dan berbahagialah mereka yang mampu memilikinya. Dan saya kira ini penting untuk kita hayati dan resapi dan menjadi pegangan kita di tengah-tengah pergumulan kita di masa kini. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah resiko atau ancaman kematian sekalipun. Bahwa bukan beriman karena mengalami bukti ini, bukti itu, baru kita kemudian menjadi percaya kepada Tuhan dan itu iman yang berarti di hadapan Tuhan. Bukan, tapi tetap beriman dengan teguh meskipun keadaan, situasi, kondisi hidup yang kita alami, kita hadapi tak seindah harapan dan impian kita. Itulah iman yang jauh lebih bernilai dan berkualitas di hadapan Allah. Dan hal lain yang tak kalah penting di sini adalah bahwa pemberian Roh Kudus yang Tuhan berikan dan hembuskan kepada para murid pada waktu itu punya makna yang dalam. Baik bagi para murid di waktu itu maupun bagi kita para murid Yesus di masa kini. Mengingatkan kita akan momen ketika Allah itu membentuk manusia dari debu tanah di kitab Kejadian, kitab yang pertama di Alkitab kita. Allah menghembuskan nafas hidupnya dalam hidung dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Nah, menghembuskan nafas itu sejajar dengan memberikan rohnya ke dalam diri para murid. Dan itu berarti suatu kehidupan baru diberikan oleh Yesus kepada para murid. Sebagai tanda mereka sudah diampuni dosanya oleh otoritas Roh Kudus. Dan bahwa mereka sudah diperdamaikan dengan Allah dalam relasi dan persekutuan imannya. Tujuannya adalah agar para murid mengalami realitas damai sejahtera dalam kehidupannya. Realitas damai sejahtera itu akan terwujud ketika kita mengalami pengampunan dari Allah dan dari sesama dan dari diri kita sendiri. Tanpa pengampunan, baik secara vertikal maupun horizontal, kita tidak akan mungkin mengalami realitas damai sejahtera Allah secara utuh. Relasi kita yang erat dan sehat dengan Allah yang sudah dipulihkan oleh pengampunan dosa dari Allah tercerminkan dalam relasi kita dengan komunitas. Jadi komuni kita, hubungan kita yang erat dengan Allah dan dengan sesama atau dengan komunitas itu akan menjadi komunikasi kita dengan dunia. Komunikasi artinya kesaksian kita yang akan berbicara efektif bagi dunia. Jadi hubungan kita yang erat dengan Allah akan terlihat nyata dalam komunitas. Relasi kita dengan komunitas. Baik komuni dan komunitas itu akan menjadi komunikasi kita. Kesaksian kita bagi dunia. Jadi damai sejahtera yang dimaksudkan bukan karena kondisi dan situasi hidup kita tidak lagi mengalami tekanan atau persoalan. Tetapi karena relasi kita dengan Allah, dengan komunitas, dengan diri sendiri, itu yang dipulihkan oleh Yesus.
Pemberian Roh Kudus atau Roh Allah bagi para murid memungkinkan dan memampukan para murid menyatakan kesaksian imannya. Pemberian Roh Kudus oleh Yesus tidaklah meniadakan musuh atau bahaya atau resiko yang mengancam bagi para murid Yesus di masa itu maupun masa kini. Tapi pemberian Roh Kudus itu membangkitkan kekuatan, menumbuhkan kasih dan keberanian bagi para murid Yesus untuk teruskan lakukan pekerjaan-pekerjaan Sang Guru, yaitu Yesus. Mereka dibebaskan dari ketakutannya dan diberikan keberanian untuk melakukan tugas kesaksiannya sebagai murid-murid Tuhan. Dan lihatlah bagaimana setelah itu kita baca dalam Yohanes 21, para murid tidak lagi mengurung diri di ruang yang tertutup dan terkunci. Yohanes 21 mencatat bagaimana para murid keluar ruangan, pergi ke Danau Tiberias, meneruskan tugasnya sebagai penjala ikan, bahkan lebih jauh sebagai penjala manusia. Yang selanjutnya berkarya menyebarkan Injil sukacita, menyelamatkan banyak jiwa manusia. Itu fungsi hembusan Roh Kudus yang Yesus berikan kepada para murid di waktu itu dan bagi kita di masa kini. Yesus menghembuskan Roh Kudus bukan supaya para muridnya fasih berbahasa roh. Sebagaimana kerap kita mendengar, pemberian Roh Kudus itu kerap diidentikan dengan glosolalia, dengan bahasa roh. Bahwa karunia Roh Kudus fungsinya bermacam-macam, bukan cuma bisa berbahasa roh. Bahkan kalau kita mau lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan bahasa roh cumalah urutan ke-7 dari karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada murid-murid. Urutan pertama karunia Roh Kudus justru dalam bentuk berkata-kata dengan hikmat, bukan dalam bahasa roh. Pencurahan Roh Kudus dimaksudkan agar setiap anggota jemaat dapat berkata-kata dengan hikmat. Bahkan lebih dari itu Rasul Paulus menasehati agar setiap anggota jemaat kejarlah karunia yang paling utama. Apa karunia paling utama? 1 Korintus 13 yaitu kasih. Sebab tanpa karunia berkata-kata dengan hikmat dan tanpa karunia kasih kepada sesama, maka kita akan dapati relasi kita akan mengalami banyak konflik, permusuhan, kebencian, dendam. Itu adalah realitas yang meniadakan damai sejahtera dalam persekutuan komunitas umat Allah. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa yang dibutuhkan umat percaya dalam kehidupan sehari-hari bukanlah kata-kata untuk berbahasa roh atau ungkapan yang serba saleh dan rohani, melainkan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kasih sehingga persekutuan dengan sesama menjadi terbangun. Dalam kondisi dan situasi kita semua berada dalam kesesakan atau kesulitan seperti sekarang ini kita mengalami pandemik COVID-19 yang membatasi aktivitas hidup kita semua dan menghadapkan kita dengan resiko penyakit bahkan kematian. Kata-kata yang saling menyalahkan, mendiskreditkan pihak manapun, kata-kata yang tajam, memprovokasi, menghasut, tidak membantu meringankan kesulitan dan penderitaan kita maupun sesama kita. Yang dibutuhkan di sini adalah kata-kata dengan hikmat dan dengan dasar kasih yang peka dan peduli. Bahwa semua menderita, semua butuh bantuan, dukungan, penguatan untuk membangkitkan kembali semangat, harapan. Itu yang dibutuhkan. Agar kita bisa bersama-sama mengatasi persoalan dan kesulitan dalam hidup ini. Dan segera bisa melewati situasi kondisi yang berat dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hal lain juga yang kita dapati dalam perikop ini. Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Bukan berarti tugas kesaksian para murid menjadi lebih mudah. Karena situasi eksternal itu diatasi oleh Roh Kudus tersebut. Bukan. Tetapi dengan pemberian Roh Kudus itu, para murid Tuhan mendapatkan kekuatan internal dalam diri mereka. Kekuatan internal untuk menghadapi situasi eksternal seburuk apapun itu. Akibat
mereka dan akibat pemberian kuasa Roh Kudus di dalam internal itu, tidak lantas kemudian mereka bebas dari resiko ketika mereka bersaksi mempernyatakan iman dan pekerjaan Tuhan. Bukan. Bahkan para murid Yesus tak sedikit yang mengalami resiko kematian akibat keberanian mereka melakukan tugas kesaksiannya. Namun kita tahu, kita dapati mereka diberi Tuhan kekuatan untuk menjalani kehidupan sebagai murid Tuhan. Tak sedikit orang bertanya, lantas mengapa banyak hamba Tuhan atau murid-murid Tuhan atau jemaat Tuhan yang juga menjadi korban dalam pandemik COVID-19 ini? Ya, siapapun kita selaku murid Tuhan Yesus tidak kebal, tidak bebas dari resiko bahaya dan kematian selama kita hidup di dunia ini. Namun kuasa Roh Kuduslah yang memberi kita suplai kekuatan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi eksternal dalam kehidupan ini. Dan itulah selanjutnya, itulah sejatinya kesaksian iman kita yang nyata bagi dunia ini. Pemberian Roh Kudus juga tidaklah menghilangkan rasa takut kita selaku murid-murid Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu mengembalikan fokus kita, fokus kembali kepada Tuhan. Bukan terpaku pada ketakutan-ketakutan kita. Rasa takut itu manusiawi Bapak Ibu Saudara, karena kita manusia. Tetapi menjadi salah kalau kita kemudian dipenjara atau terpenjara oleh rasa takut tersebut. Dengan kembali fokus kepada Allah, kita dibebaskan dari kungkungan rasa takut kita. Yesus pun pernah mengalami rasa takut dan gentar di Taman Getsemani. Kita ingat akan hal itu, cerita itu, kisah itu. Tapi Yesus kembali fokus kepada Allah Sang Bapa. Sehingga dia mampu berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Roh Kudus juga tidak menjadikan kita manusia super yang selalu berhasil bebas dari masalah. Tapi Roh Kudus menjadikan kita manusia yang semakin sadar akan kelemahan diri kita. Sadar akan kekuatan Allah yang ada di sekeliling kita dan dalam hidup kita. Dan setelah Roh Kudus bekerja, kita mendapati para murid Yesus tetaplah menjadi orang Galilea yang lemah. Tapi mereka dipakai Tuhan mempersaksikan Allah yang berkuasa lewat hidup dan segenap karyanya. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita hadapi segala hal yang merisaukan, yang menakutkan kita dalam hidup ini. Mintalah kepada Allah agar melalui rohnya yang kudus, yang dihembuskannya kepada kita. Ia memberi kita keberanian. Ya, keberanian untuk mempersaksikan kasih-Nya, kuasanya, pengharapannya. Bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menyertai kita, melengkapi kita lewat kehidupan ini, bahkan hingga kematian kita kelak. Amin. Ku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan
Marilah jemaat bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pada pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita memasuki doa syafaat dan diakhiri dengan nyanyian doa Bapa kami. Mari bersyafaat. Ya Allah Maha Kudus, kami datang padamu. Sehati kami ingin membawa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit, ataupun mereka yang dirawat di rumah dan atau melewati isolasi mandiri. Berilah belas kasih-Mu, jamahlah agar mereka boleh mendapatkan pemulihan, agar mereka dikuatkan, agar mereka kembali sehat. Sertai mereka dan seluruh keluarga mereka. Kami berdoa bagi para medis, segenap dokter, seluruh relawan, semua yang berpartisipasi untuk mendukung upaya pengobatan, pemulihan bagi para pasien. Kami mohon juga perlindungan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan yang menguatkan mereka. Mereka penuh dengan resiko ketika melakukan tugasnya sesuai dengan bidangnya. Tapi demi sesama, demi kehidupan mereka berjuang. Kami mohon penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan untuk mereka dan segenap keluarga. Kami berdoa untuk upaya pemerintah menanggulangi wabah COVID-19 beserta dampak-dampaknya khususnya secara ekonomi dan sosial untuk warga masyarakat kami, bahkan untuk warga dunia. Berikanlah hikmat-Mu agar pemangku kebijakan ini boleh mengambil langkah-langkah yang tepat, yang strategis, yang bisa mengatasi berbagai kesulitan ini dan bisa membantu warga masyarakat untuk bisa tertolong kondisinya. Demikian juga kami berdoa agar kiranya para aparat juga yang bertugas membantu pemerintah juga Tuhan berikan pertolongan, perlindungan dan beri kemampuan mereka untuk melakukan tugasnya dengan tepat. Kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat. Biarlah juga ada kesadaran, kedewasaan pikir sehingga semua juga bisa berdisiplin, taat pada arahan dan protokol kesehatan. Sehingga situasi kondisi ini bisa segera dapat kami lewati dan atasi. Kami percaya Tuhan berbelas kasih melihat penderitaan ada begitu banyak umat manusia yang saat ini terhimpit dan mengalami kesesakan, yang menderita, yang bersedih, yang harus mengalami saat-saat yang sulit dan berat dalam hidupnya. Tuhan dengarkanlah doa-doa kami umat-Mu. Kasihanilah dan berikanlah tangan kasih-Mu menolong kami. Kami berdoa juga untuk kondisi situasi ekonomi yang saat ini juga sangat sulit. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang terdampak usahanya. Tuhan bukakan jalan. Tolonglah tuntun agar kiranya kami bersama-sama bisa mengatasi kondisi ini dan bisa segera kembali mengalami pemulihan secara ekonomi. Kami juga berdoa untuk berbagai kegiatan pelayanan gereja yang harus kami lakukan secara online dengan tetap memperhatikan SOP yang diterapkan oleh pemerintah kami. Berikan kekuatan peneguhan dalam iman. Biarlah segala tanggung jawab tugas gereja tetap bisa kami lakukan. Karena bagaimanapun inilah misi gereja yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah realitas hidup. Gereja yang berdampak, gereja yang peka dan peduli. Gereja yang menyalurkan kasih Allah kepada umat manusia. Mampukan kami sebagai gereja untuk tetap bisa berfungsi dengan tepat, dengan baik di masa-masa krisis ini. Sehingga tetap kami bisa menyatakan akan karya kasih dan keselamatan Allah yang boleh menolong orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan,
Inilah segenap doa dan syafaat kami. Kami naikkan kehadirat-Mu dalam pengasihan Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita atas berkat kasih setia Tuhan yang selalu menopang dan memelihara hidup kita. Sebagai landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahan syukur bisa disampaikan dengan transfer ke rekening gereja atau melalui QRIS, ataupun menyampaikan dan jemaat bisa mengumpulkan dan menyerahkannya di kantor gereja pada hari kerja. Mari kita nyanyikan bahwa persembahanku dari PKJ 146 bait pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, saat ini kami kembali datang dalam doa. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu selama ini dan penyertaan-Mu dalam kondisi wabah ini Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi ini semua Tuhan. Tuhan, kami juga memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau. Kiranya Engkau berkati persembahan ini dalam tangan-Mu ini ya Tuhan. Kami rindu agar yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan juga berguna untuk pekerjaan-Mu yang mulia. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakannya, karena kami sadar bahwa apa yang kami berikan ini sangat jauh dari sempurna. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Damai di dunia dan kita larutannya. Damai sejahtera amakanlah maknanya. Alam Bapa kita adanya. Rukun bersaudara penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan iklanku, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia ini dan selamanya. Ini dan selamanya. Damai di dunia dan kita larutannya. Damai sejahtera amakanlah maknanya. Allah Bapa kita adanya. Rukun bersaudara penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan iklanku, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia ini dan selamanya. Ini dan selamanya. Saudara, dalam perziarahan hidup yang penuh kemelut, sesungguhnya kita sedang merayakan kehidupan anugerah-Nya. Dialah Allah sumber hidup. Daripadanya lah kita beroleh kekuatan, pemulihan. Iman Paskah menegaskan bahwa di dalam kematian ada kehidupan. Itulah kesaksian hidup kita. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah turun atas saudara sekalian, memberi berkat, kekuatan, dan peneguhan. Damai sejahtera Kristus di hatimu, pertolongan, penghiburan, perlindungan Roh Kudus, menyertai perjuangan hidup,
karya iman-Mu, kini dan selamanya. Amin. Saudara, demikianlah ibadah kita hari ini. Ibadah kita selanjutnya juga akan kita lakukan secara online. Kita bersyukur dengan teknologi yang dianugerahkan Tuhan, kita dapat memelihara persekutuan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.